Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya mempunyai beberapa hal yang menurut saya sangat krusial yang pengen saya bahas dan menurut saya wajib untuk kalian simak. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah yang pertama kita bakalan bahas dari segi weekly chart, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Yang kedua, mengapa minggu depan akan menjadi minggu yang juga sangat volatil, tidak hanya di cryptocurrency tapi juga di berbagai market. Selain itu juga kita bakalan bahas kenapa Bitcoin per hari ini pun masih menjadi sebuah aset yang performanya jauh melebihi berbagai aset kelas lainnya. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap kripto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 0,12%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau satu-satunya itu cuma Tron, teman-teman, di urutan ke-10 dengan kenaikan 0,22%. Sisanya mengalami penurunan 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Sehingga untuk hari ini top performer top 10 adalah Tron dengan kenaikan 0,51% menuju 0,094 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kenapa di awal video tadi saya sampaikan bahwa minggu depan akan menjadi salah satu minggu yang juga sangat volatil, karena ada beberapa event berikut ini teman-teman. Di awal minggu mungkin kita akan mendapatkan hari-hari yang cukup quiet, terutama di kripto ya. Kalau misalnya teman-teman yang di Forex, mulai dari awal minggu sebenarnya sudah banyak sekali data ekonomi yang high impact. Dari Jepang, ada dari Euro, di mana ada data core inflation, GDP, sedangkan dari Japan itu ada BOJ interest rate decision. Sedangkan untuk kita-kita gitu ya, yang lebih berfokus ke Amerika Serikat, harus sedikit bersabar gitu ya. Sebenarnya di tanggal 1 November, yang merupakan hari Rabu, itu udah start ada satu yang high impact, yaitu ISM Manufacturing PMI. Tetapi bagi saya ini hanya sebuah permulaan, karena kalau kalian scroll lagi ke bawah, pada tanggal 2 November dini hari, kita akan mendapatkan Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Diikuti juga tentunya Fed Press Conference, di mana pada saat itu tentunya kakek Powell akan kembali memberikan speech. Kedua event ini tentunya akan sangat dipantau oleh para investor untuk minggu depan, karena untuk sementara gitu ya, kebanyakan orang beranggapan bahwa The Fed bakalan melakukan pause atau stay di angka 5,5%. Nah, kalau misalnya memang sesuai dengan ekspektasi alias Fed tidak lagi menaikkan suku bunga atau pause, maka harusnya kita akan melihat volatility-nya yang tidak terlalu signifikan atau ekstrim. Baru akan ekstrim menurut saya volatility-nya apabila tidak sesuai ekspektasi, baik naik ataupun turun, itu akan menciptakan volatility yang gila. Kalau misalnya kita melihat Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga, itu harusnya kita akan melihat semacam sell-off di stock market Amerika dan juga kemungkinan akan berimbas ke kripto. Sebaliknya, jika kita melihat Fed justru memutuskan untuk cut rates, itu harusnya bisa aja membuat sentimen kembali ke arah yang sangat positif dan kita bisa melihat stock market rally dan mungkin juga kripto mengikuti. Dan tidak hanya ini teman-teman yang bisa mempengaruhi sentimen di market, tapi ketika Fed press conference itu juga tidak kalah pentingnya, karena biasanya di sini nanti kakek Powell bakalan memberikan lagi clue gitu ya, clue tentang apa yang kira-kira ada di benak mereka sekarang dan apa yang kira-kira mereka rencanakan untuk lakukan berikutnya. Nah, itu akan dilihat di Fed press conference gitu ya. Jadi itu juga tidak kalah penting. Nah, tapi teman-teman, tidak hanya di situ. Malam harinya, di hari Kamis nanti, itu ada continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Diikuti juga hari Jumatnya bakalan ada data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau data pengangguran dari Amerika Serikat, diikuti juga ISM Services PMI. Jadi start dari hari Rabu, Kamis, Jumat kita akan melihat beberapa data yang high impact dari Amerika Serikat. Mungkin highlight-nya adalah di Kamis dini hari,
dan juga Jumat malam. Kamis dini hari itu adalah Fed Interest Rate Decision, Jumat malam adalah data unemployment rate sekaligus NFP dari Amerika Serikat. Sehingga teman-teman yang kalau misalnya masih mempunyai posisi terbuka, terutama untuk short term trader, ketika udah mencapai hari-hari ini, please harus hati-hati karena biasanya akan ada volatility untuk menjemput, at least ya, untuk menjemput semacam liquidity. Gitu ya. Jadi minggu depan akan menjadi minggu yang sangat menarik menurut saya, dan kita bakalan pantau sama-sama kira-kira apa yang akan terjadi di market. Dan kemudian juga alasan kenapa Bitcoin per hari ini pun menjadi aset kelas dengan performa terbaik untuk tahun 2023, teman-teman. Nah, ini ada data statistiknya. Dan ini dibandingkan dengan berbagai aset kelas lainnya, teman-teman. Ada Nasdaq, ada US Growth, ada Gold, ada Bonds, ada komoditas, dan seterusnya. Kalian bisa lihat semuanya di sini. Oke? Dan di tahun 2023 saja, kita melihat Bitcoin itu mengalami kenaikan 103,4%. Jauh melampaui pesaing terdekatnya, yang merupakan Nasdaq dengan kenaikan 30,2%. Beda 3 kali lipat, teman-teman. Lebih-lebih lagi kalau misalnya kita sudah start lihat di Gold, US Large Cap, itu cuma 9,7%, 8,6%. Berarti kurang lebih 10x gitu. Kalau misalnya kalian pegang Gold, banding kalian pegang Bitcoin, itu 10 kali lipat kenaikannya. Perbedaannya ya, gainsnya. Karena Gold kita anggap cuma 10%, Bitcoin 103,4%. Ya saya tahu mungkin pasti akan ada argumen mengatakan bahwa, tapi kan kok kalau di Gold, itu value-nya juga drop-nya nggak banyak. Ya saya setuju gitu teman-teman. Tapi kalau kita nih yang masih retail-retail, terlebih lagi investor-investor yang masih baru, yang dananya masih belum terlalu banyak, bagi saya kalau misalnya kalian invest di gold gitu ya, kalian invest di gold itu gimana ya, akan sangat sulit bagi kalian untuk mengharapkan gains yang luar biasa gitu. Kalau kita baru punya misalnya uang 10 juta, 20 juta, atau nggak usah deh, anggap kalian punya 3 digit, 150 juta, 200 juta. Gold gitu ya, untuk dapat naik 100% dari sini saja, itu perlu uang triliunan dolar, teman-teman. Oke, itu hanya untuk naik 100% dari sini. Dan itu bukan 1-2 triliun, bisa aja beberapa triliun dolar untuk dapat menaikkan gold hanya 100% saja. Gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau kalian-kalian yang memang sudah konglo gitu ya, oke lah, gold mungkin bisa menjadi salah satu solusi karena memang dia adalah sebuah aset yang walaupun return-nya tidak wow banget, tapi at least drawdown-nya juga tipis. Alias kalau terjadi penurunan juga tidak banyak. Nah, kita bisa lihat secara statistik dan memang menunjukkan bahwa Bitcoin memang sesuai dengan kategorinya merupakan aset yang super high risk, tapi juga super high return. Penjelasannya di mana? Penjelasannya kalau kalian lihat saja secara historisnya gitu ya. Kenaikannya itu kadang ada yang ribuan persen gitu ya, sampai bahkan 2013 itu 5.500%. Tapi di 2014 kemudian minus 58%. Nah, ini mungkin adalah juga angka yang sangat besar jika kita bandingkan dengan berbagai aset kelas lainnya. Akan sangat jarang kita temukan aset kelas yang dalam 1 tahun bisa menurun 58% gitu ya. Dan ini mungkin adalah juga yang paling parah jika kalian bandingkan dengan yang lainnya. Sama juga di 2018, minus 73%. Kalian juga tidak akan temukan ini di aset kelas lain. Rata-rata kalaupun turun, itu juga nggak signifikan banget gitu. Tetapi, sekali lagi, itulah kenapa Bitcoin dikategorikan sebagai aset yang super high risk, tapi juga super high return. Nah, semakin ke sini gitu ya, semakin adopsi Bitcoin itu terjadi, semakin banyak orang yang menyadari bahwa Bitcoin itu bisa dipegang secara jangka panjang, tentunya menurut saya angka volatility di sini juga akan semakin berkurang. Nah, untuk sekarang kita masih kemungkinan bakalan bisa melihat volatility sampai beberapa ratus persen, tapi ketika misalnya Bitcoin sudah berada di market cap mungkin triliunan dolar gitu ya, minimal di atas 5 triliun dolar, itu harusnya volatility sudah akan jauh berkurang daripada sekarang. Karena untuk menggerakkan harga itu perlu menggunakan uang yang sangat besar, teman-teman. Beda cerita dengan sekarang, yang mungkin Bitcoin masih dikategorikan aset kelas yang market cap-nya cenderung kecil lah kalau kalian bandingkan dengan yang lain-lainnya di sini.
Tapi regardless, kita bisa melihat untuk tahun 2023 tetap Bitcoin masih menjadi top performer, oke? Terlebih lagi kalau kalian lihat dari kumulatifnya di sini berapa persen ini teman-teman? 11 juta persen. Bayangkan dari tahun 2011 sampai 2023. Jika angka akumulatifnya itu 11.207.000% kenaikannya. Dan tidak ada aset kelas yang mendekati angka tersebut. Oke, jadi dalam satu dekade terakhir, no question, Bitcoin merupakan aset dengan performa paling baik. Untuk annualized-nya juga sama, kita melihat annualized-nya itu 147%. Jauh juga melebihi berbagai aset kelas lainnya. Oke, tapi sekali lagi, seiring berjalannya waktu, volatility di market crypto, terutama di Bitcoin, kemungkinan akan berkurang. Dan kita sudah start untuk melihat hal tersebut terjadi. Kalau kita perhatikan di 2011-2013, kenaikan ribuan persen itu sering terjadi. 2011 1.473, di sini 5.507%, di sini 2017 masih ada 1.331%. Tapi mulai start ke sini, kita mulai lihat kenaikannya itu start untuk berkurang, teman-teman. Banter-banternya 300%, 95%, 66%. Di sini ya mungkin 103%, kita nggak tahu year end-nya, closing-nya nanti berapa. Tapi mudah-mudahan juga masih dalam keadaan hijau gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal video, teman-teman, saya pengen bahas di weekly. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya akan cukup penting untuk dilakukan Bitcoin jika memang kita pengen untuk melanjutkan kenaikan dari sini. Tentunya kita tahu, teman-teman, di weekly chart ini adalah area key levelnya. Oke, semakin tinggi closing weekly candle Bitcoin minggu ini, semakin baik menurut saya. Kenapa? Atau minimal closing di sekitaran harga 34, itu menurut saya sudah cukup baik. Karena berarti, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan terakhir, weekly candle juga sudah berhasil untuk closing di atas area resistance. Oke, which is berarti secara teori, ketika kita sudah break dari area resistance, kita akan jadikan area resistance tersebut menjadi area support. Nah, ideally, atau idealnya, kita pengen melihat beberapa minggu ke depan, kita masih akan mencoba untuk merangkak naik ke atas, sebelum mungkin start untuk kembali terkoreksi. Nah, ini teman-teman, adalah senario paling ideal menurut saya yang bisa terjadi ke Bitcoin sebelum pada akhirnya kita akan kembali start untuk merangkak naik ke atas. Karena kita sudah berarti fix menjadikan area di sini sebagai support. Lalu apakah wajib bahwa kita akan melakukan retest ke sini? Ya tentunya tidak, teman-teman. Tetapi ini akan menjadi senario yang ideal menurut saya. Untuk membuktikan bahwa kita udah bisa flip area 30.000 sampai 33.000 di sini menjadi area support gitu ya. Jadi untuk minggu ini kita melihat Bitcoin sedang mencoba untuk closing di atas area resistance, teman-teman. Dan untuk sementara sepertinya berhasil, kecuali di mungkin malam hari nanti tiba-tiba akan ada terjadi penurunan yang signifikan. Katakanlah kita tiba-tiba closing lagi di bawah area 31.000. Atau minimal-minimal kita closing hanya kurang lebih di sekitaran area 32 ribuan. Itu menurut saya merupakan pertanda yang tidak terlalu baik sebenarnya di weekly chart. Oke, kita pengennya closingnya dalam keadaan yang lebih confidence gitu ya. Lebih meyakinkan. Lebih convincing, bukan confidence, lebih convincing. Lebih meyakinkan, yaitu di sekitaran area minimal 33.500 sampai 34.000 itu bagi saya sudah fine gitu. Oke? Jadi kita bakalan pantau nanti di weekly chart kira-kira apa yang bakalan terjadi di closing weekly candle kali ini. Kalau misalnya kita berhasil lakukan closing weekly candle di sini dan kemudian terkonsolidasi selama 1-2 minggu di sekitaran area di sini, maka saya bisa melihat next target itu kemungkinan minimal nyampe ke sekitaran area 38 sampai 40.000 dolar. Ini akan dituju berikutnya. Kalau ini mampu kita tembus juga, maka nextnya sudah ada di sekitaran area 45.000, kemudian 50-an ribu, dan terakhir tentunya kita bisa nyampe lagi ke sekitaran area 60.000 dolar. Nah, apakah kita akan mencapai area tersebut di akhir tahun ini? Ya, saya sebenarnya sedikit skeptis ya bahwa kita akan nyampe ke area tersebut di akhir tahun ini. Mungkin tahun depan kita baru akan bisa mendekati area tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya ada spot Bitcoin ETF dan juga halving yang terjadi di Bitcoin.
Jadi di weekly chart kita harus pantau per hari ini kira-kira apa yang terjadi. Semoga kita bisa closing di sekitaran area 33.500 sampai 34.000 dolar. Nah, sedangkan untuk time frame kecilnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, jika kita bisa mendapatkan breakout dari trendline di sini, maka ini bisa dijadikan teman-teman yang short term trader sebagai sebuah setup. Targetnya minimal adalah di sekitaran 34.400. Ini target pertamanya. Target keduanya di sini, target terakhirnya ini. Jadi target pertama sudah tercapai teman-teman. Kalau misalnya kalian sempat taking profit, ya selamat. Tapi kalau misalnya kalian yang belum sempat taking profit, harusnya kalian keluar dalam keadaan break even. Karena kalau misalnya kita sudah capai target pertama, maka menurut saya sudah ada kewajiban bagi kalian untuk kemudian menggeser stop loss-nya ke arah entry minimal. Kalaupun tidak mau take profit, minimal geser stop loss-nya ke arah entry. Oke, nah tetapi kalaupun kalian tidak melakukan kedua hal tersebut, katakanlah kalian masih hold, tapi sekarang dalam keadaan floating loss, apa yang harus dilakukan gitu kan? Maka untuk sementara sebenarnya teman-teman, yang kita lihat di sini masih saya kategorikan sebagai breakout dan consolidation. Dan selama trendline ini masih mampu di hold oleh Bitcoin, maka saya masih cenderung short term akan bullish. Oke, kecuali teman-teman yang kita lihat kemudian adalah di minimal 1 hour chart kita closing candle di bawah area 33.800 dan kemudian kembali jebol di bawah area 33.700. Maka ini mungkin bisa menjadi titik invalidasi bagi teman-teman yang sudah buy di sekitaran area di sini. Oke. Idealnya sebenarnya kalian sudah harusnya closing dalam keadaan break even. Kalaupun tidak, bisa saja sebagian sudah ada yang terkena stop loss. Gitu ya, karena mungkin kalian memprotek diri kalian di area higher low terakhir, katakanlah di sekitaran area di sini, harusnya sudah ke tap gitu ya. Tetapi kalaupun yang belum, menurut saya kalian closing di sini juga nanggung gitu loh. Ya kan? Karena kalian udah terlanjur juga floating loss kan sekarang, kalaupun misalnya masih hold posisinya dan tidak sempat taking profit. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalian wajib mengikuti senario ini. Kalau kalian merasa bahwa kita akan drop dan menuju ke area yang lebih rendah, kalian mau close atau cut loss di sekitaran area di sini juga terserah gitu ya. Tapi kalau saya gitu ya, katakanlah saya sudah terlanjur di sini dan saya tidak menaruh stop loss saya di sini gitu ya, alias memang diawali dengan sesuatu yang tidak ideal. Maka saya lebih memilih untuk dia menunjukkan ke saya bahwa memang dia pengen move ke area yang lebih rendah dengan kedua hal yang tadi saya sebutkan. Pertama, tidak mampu maintain di atas trendline di sini. Terlebih lagi kalau kita break di bawah area 33.700. Tapi menurut saya kalau di sini sudah sedikit terlalu jauh, teman-teman. Oke. At least di sinilah. Kalau misalnya kita udah closing di bawah trendline, itu mungkin karena sudah boleh cut loss. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman yang belum mempunyai posisi sama sekali dari kemarin, maka ini sebenarnya juga bisa menjadi sebuah peluang setup. Kalau ini lagi-lagi kita mendapatkan ada rebound dari sini, katakanlah di time frame kecil kalian dapatkan ada semacam reversal pattern, katakanlah ada double bottom atau triple bottom, kalian mungkin bisa memanfaatkan hal tersebut di sini dan mungkin short term kalian bisa melakukan buy lagi, minimal targetkan ke sekitaran 34.200 area high terakhir dan kemudian ke sekitaran area 34.800 sampai 35.000 dolar. Oke, jadi itulah beberapa area yang mungkin bisa kalian tuju kalau misalnya kalian mencoba untuk mencari buying setup di sekitaran area di sini. Dengan catatan teman-teman, sekali lagi ada setupnya ya, ada reversal patternnya, kalian bisa manfaatkan dari sini. Tapi kalau kita tidak mendapatkan reversal pattern dan kemudian jebol di bawah area di sini, saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan apa-apa. Saya tidak juga pengen kalian short. Kenapa? Karena kalau kalian short dari area tersebut, itu rentan banget. Karena kita berpotensi juga mendapatkan ada semacam trendline di sini. Jadi kalau kalian baru short di sini, ini RR-nya juga jatuhnya nggak akan besar gitu loh. Dan nggak worth it untuk diambil. So, untuk sementara, short term bagi saya tidak ada perubahan. Saya masih beranggapan bahwa ini adalah bullish consolidation. Jadi short term saya masih cenderung bullish. Sampai saya terinvalidasi dengan kedua hal yang tadi saya sebutkan. Dan saya masih merasa Bitcoin akan mencoba untuk rebound, minimal kembali lagi ke sekitaran area high terakhir 34.400, kemudian 34.800, dan terakhir mungkin ke sekitaran area di sini.
Dan kalau misalnya kita terus mendapatkan ada bounce seperti ini teman-teman, sekali lagi ini berpotensi membentuk salah satu skenario yang kemarin kita sampaikan bisa aja terjadi, yaitu adalah semacam symmetrical triangle. Oke, kalau misalnya kita terus mendapatkan bounce seperti ini adalah juga salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi di Bitcoin, dan itu tentunya adalah sebuah pattern bullish continuation. So, saya rasa itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.